Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pada kesempatan Ramadan yang mulia ini tidak henti-hentinya kita bertahmid, bertakbir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sungguh menjadi orang-orang pilihan dipertemukan kembali dengan Ramadan yang mulia pada tahun ini. Salawat dan salam tentu selalu tercurah dan terkirim kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in dan juga kaum muslimin yang komitmen sampai yaumil kiamah. Bapak Ibu sekalian, ada semacam mitos di masyarakat kita, kalau berbuka puasa itu sebaiknya yang manis-manis. Nah, tentu ini menarik dan perlu kita bahas secara ilmiah dan juga mungkin secara dalil hadis nanti, agar bagaimana sesungguhnya duduk persoalannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat hadis yang disampaikan dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, itu Rasulullah SAW berbuka puasa dengan rutop sebelum sholat. Kalau tidak ada rutop, maka Rasulullah mengkonsumsi tamar sebagai bukaan puasanya. Dan kalau tidak ada tamar, maka Rasulullah SAW mengkonsumsi air putih. Nah, dari hadis ini kita tahu bahwa yang namanya rutop itu adalah kurma yang basah, kurma yang muda. Kalau Bapak Ibu pernah iftar di Haram, di Masjid Madinah, atau di Makkah, di Masjid di Haram di Mekah, maka yang dihidangkan itu biasanya dalam bentuk kurma basah atau rutop. Memang rasanya sedikit manis tapi tidak terlalu manis. Kalau tidak ada, maka Rasulullah SAW itu menggunakan tamar. Tamar itu adalah dates atau kurma kering yang biasa kita konsumsi dan kita beli. Dan kalau tidak ada, maka Rasulullah SAW menggunakan air putih. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini sebagian masyarakat kita menerjemahkannya berbuka itu harus dengan yang manis-manis. Nah, sekarang kita tinjau sedikit, apa itu sih yang rasanya manis kalau kita mengkonsumsi sesuatu, baik itu minuman maupun makanan. Manis itu biasanya adalah manifestasi dari zat yang mengandung karbohidrat sederhana atau kita sebut sebagai monosakarida, glukosa, ya, fruktosa, kemudian juga atau karbohidrat sederhana monosakarida yang lain. Itu kalau kita konsumsi itu rasanya manis. Karbohidrat sederhana ini biasanya cepat diserap, naikkan gula darah dalam tubuh kita, tetapi cepat juga hilang. Jadi kalau kita mengkonsumsi karbohidrat sederhana yang rasanya manis, yang bentuknya monosakarida itu dia cepat diserap oleh usus kita karena tidak perlu diurai terlebih dahulu dan menaikkan gula darah kita, tetapi juga cepat hilang. Nah,
Yang lain itu adalah karbohidrat yang kompleks. Karbohidrat kompleks itu biasanya tidak berasa manis. Itu bentuknya nasi, roti, ya, kemudian talas, singkong, itu rasanya tidak manis. Itu perlu diurai, perlu dicerna dulu di usus kita menjadi karbohidrat yang disakarida dan kemudian monosakarida. Jadi butuh waktu yang lama untuk menaikkan gula darah, lebih lama dan lebih awet mempertahankan gula darah. Tetapi juga dia butuh waktu yang lebih panjang dan mempertahankan rasa kenyang yang lebih lama. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, saat kita berpuasa, sebenarnya kita tidak semuanya menggunakan tangki utama cadangan makanan kita, enggak. Kita tahu bahwa dalam tubuh kita itu bahan bakarnya digunakan tangki utama dan kemudian ada tangki cadangan. Tangki utama itu yang kita selalu gunakan utamanya, dan biasanya kalau kita makan ya terisi lagi. Kalau tangki cadangan itu biasanya kalau kita berkepanjangan berpuasanya tidak makan karbohidrat, ya bisa 14 jam, 6 jam, 16 jam, 18 jam atau 24 jam baru terpakai tangki utama kita itu. Dan kalau kita gunakan tangki cadangan itu, maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke statement berbuka harus dengan yang manis, itu tidak ada dalilnya. Itu hanya terjemahan masyarakat dari yang tadi, yang menggunakan berbukalah dengan kurma, dengan rutop kalau ada. Kalau nggak ada, yang dengan kurma. Nah, sekarang coba kita tinjau dulu bagaimana pandangan berbuka dengan yang manis-manis ini. Kita melihatnya dari dua kelompok pasien, yang diabetes, kencing manis, dan bukan kencing manis. Untuk penyandang kencing manis, tidak disarankan sebenarnya menggunakan mengkonsumsi yang manis-manis, walaupun pada saat berbuka puasa. Karena gulanya akan terus melonjak naik, dan itu tentu bisa, kalau dia mengkonsumsi berkepanjangan dan banyak, gulanya akan terus tinggi. Jadi sebenarnya untuk penyandang kencing manis tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi yang manis-manis yang terlalu banyak dan terlalu sering begitu, ya. Nah, berbeda dengan orang yang bukan kencing manis. Orang kencing manis dia punya produksi insulin yang cukup. Jadi walaupun dia mengkonsumsi sesuatu yang manis, tetap dia akan bisa mempertahankan gula darahnya tidak melewati batas ambang normal. Jadi berbeda antara orang yang berpuasa yang kebetulan kencing manis dengan tidak kencing manis. Nah, untuk orang yang tidak kencing manis nggak ada masalah, ya, asal tidak terlalu banyak dan juga tidak terus-menerus, ya. Maka mengkonsumsi yang manis itu untuk orang yang tidak kencing manis dalam jangka pendek dan tidak sering itu tidak ada masalah. Tetapi akan menjadi masalah untuk seseorang yang penyandang diabetes. Jadi untuk orang penyandang diabetes tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi yang manis-manis terlalu sering dan jumlahnya dalam jumlah yang banyak. Karena nanti gula darahnya akan terus berkepanjangan tinggi dan ini berbahaya. Nah, sekarang kita juga melihat tadi dalam Al-Quran disebutkan makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Maka jumlahnya harus cukup, jumlahnya harus baik, dan tidak terlalu ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Di sisi lain di Al-Quran juga disebutkan bahwa kita harus mengkonsumsi sesuatu makanan yang halal dan thayyib. Halal itu dari sisi zat dan mendapatkannya. Thayyib itu sebenarnya juga dari sisi kontennya, kandungannya, kemudian efek terhadap kesehatannya. Jadi Al-Quran sudah cukup jelas mengatur Bapak Ibu sekalian bahwa pada saat berbuka puasa juga sebaiknya kita mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Thayyib dari sisi kesehatan, dari sisi kontennya, mendapatkan zat, mendapatkan makanan tersebut, ya, dan juga dari sisi zatnya. Jadi kalau kita simpulkan Bapak Ibu sekalian,
Berbuka puasa secukupnya. Untuk penyandang diabetes, hindarkan yang manis-manis, lebih dianjurkan karbohidrat yang kompleks, apalagi kalau sahur lebih dianjurkan menggunakan karbohidrat yang kompleks biar lebih awet, lebih tahan lama dan juga tidak segera lapar. Untuk orang yang penyandang yang bukan kencing manis, boleh mengkonsumsi yang manis tetapi tidak boleh terlalu banyak dan jangan terlalu sering. Karena kalau kita menggunakan yang manis-manis, pankreas kita dipaksa untuk mengeluarkan insulin. Dan kalau itu terus-menerus, maka pankreasnya bisa capek dan produksi insulinnya jadi berkurang dan seterusnya sehingga akhirnya akan menjadi kencing manis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.